Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang terbentuk secara alami oleh suhu panas inti bumi. Pada kedalaman 10.000 meter, energi yang dihasilkan oleh suhu panas inti bumi besarnya bisa mencapai 50.000 kali lebih besar dari jumlah energi hasil gas dan minyak di seluruh dunia. Namun begitu, energi panas bumi bersifat site-spesifik, tidak dapat disimpan, dan juga tidak dapat ditransportasikan. Oleh sebab itu, pengusahaan pemanfaatan panas bumi biasanya langsung di lokasi ditemukannya potensi panas bumi. Pada umumnya, eksplorasi panas bumi berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Hal itu berkaitan dengan dekatnya dapur magma dan sumber air. Dalam gambaran sederhana, sumber air tanah terpanaskan oleh magma akan menghasilkan uap panas atau fluida termal yang bersuhu tinggi. Biasanya suhunya di kisaran 240 sampai 310 derajat Celcius. Cara memanfaatkannya adalah dengan melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu di area prospek untuk mendapatkan uap air. Kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan arus listrik. Tentu saja kegiatan pengeboran harus sudah melalui berbagai kegiatan, yaitu survei geologi, survei geokimia, survei geofisika, dan kegiatan lain seperti pengeboran landaian suhu. Sebagai negara yang dilintasi cincin api dunia, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Dikitnya ada 330 titik potensi panas bumi dengan total potensi energi mencapai 29.500 MW, yang merupakan 40% potensi panas bumi dunia. Namun hingga saat ini, baru termanfaatkan sekitar 1.700 MW, atau sekitar 5% dari total potensi panas bumi yang menempatkan posisi Indonesia pada nomor 3 dunia dalam memanfaatkan energi panas bumi setelah Amerika dan Filipina. Eksplorasi panas bumi memerlukan dukungan, memang disebabkan oleh masih banyaknya kendala yang ditemui. Di antaranya adalah kebutuhan modal yang cukup besar untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lokasi pengeboran pun tidak bisa sembarangan. Tempat pengeboran harus berada di sekitar lempeng tektonik yang memiliki temperatur tinggi akibat sumber panas bumi. Hal ini perlu penelitian yang memakan banyak dana dan tenaga. Belum lagi penolakan dari warga sekitar yang masih takut akan dampak lingkungan akibat eksplorasi panas bumi. Tak dipungkiri, pengembangan panas bumi memang tidak mudah karena mempunyai beberapa resiko pengembangan, di mana setiap tahapan mempunyai resiko yang berbeda-beda. Semakin tinggi tahapan pengembangan, maka resiko akan semakin kecil. Grafik resiko pengembangan menunjukkan bahwa pada tahap rekonaisan, resiko pengembangan dapat mencapai 100%. Selanjutnya pada tahap survei detil, resiko pengembangan akan turun hingga 60%. Dan pada tahap pengeboran sumur landaian suhu, tingkat resiko pengembangan akan turun menjadi 50%. Pada tahap pengeboran eksplorasi, pengeboran sumur pertama akan menurunkan resiko menjadi 40%. Pengeboran sumur kedua akan menurunkan resiko menjadi 30%. Lalu selanjutnya, pengeboran sumur ketiga hingga kelima akan semakin memperkecil resiko pengembangan menjadi hanya sebesar 20%. Jika sudah terbangun, manfaat energi panas bumi dapat diambil terus-menerus karena energi panas bumi terus dihasilkan melalui peluruhan zat radioaktif mineral yang ada di dalam bumi. Energi ini dapat dihasilkan sepanjang musim secara tetap karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan energi lainnya seperti energi angin atau energi matahari. Apalagi pemeliharaannya tidak membutuhkan begitu banyak biaya. Di masa depan, energi panas bumi akan sangat membantu kita dalam banyak hal. Maka beruntunglah daerah yang memiliki potensi panas bumi, sehingga memiliki sumber energi yang terbarukan.